Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak Nadi. Izin tanya Kak, suami istri yang suaminya ada di perantauan, sang istri ada di kampung. Oh ini jadi lagi LDR-an ya rumah tangganya. Apakah sang istri itu boleh keluar atau bepergian sebelum meminta izin kepada suaminya? Oke, iya. Ketika sang istri keluar dari rumah, ini secara garis besarnya dulu kakak ya. Ketika sang istri keluar dari rumah tanpa meminta izin dari sang suaminya, menurut sebagian ulama dikatakan ini bahkan termasuk dosa besar bagi seorang istri di depan suaminya. Itu teteh masih ingat banget, itu keterangannya misalkan bisa kita ketemui di dalam kitab Uqdulijen. Jadi di dalam kitab itu mengatakan waminal kabair. Jadi sebagian dari dosa besar untuk kita gitu ya, bagi seorang istri itu adalah khurujul mar'ati, keluarnya seorang istri itu al muzawwajati min baitiha, ya kita yang udah dinikahi gitu ya oleh suami kita itu min baitiha, kemudian kita itu keluar gitu dari rumah kita gitu. Jadi keluarnya itu bigoiri idnihi, jadi keluarnya itu enggak ada bigoiri idnihi, enggak ada izin gitu dari sang suaminya. Kalau di dalam buku Dulijen itu termasuk salah satu dosa besar. Aduh teteh hanya itu itu termasuk dosa besar. Tetapi kakak referensi ini ya tidak bisa dijadikan atau misalkan berlaku secara mutlak. Enggak berlaku secara mutlak. Karena begini, karena kita harus lihat dulu kondisinya gitu ya kakak ya. Kita harus lebih berbijaksana. Ya kecuali kalau misalkan kita itu diam di rumah, ada sesuatu hal yang begitu memadorotkan sehingga ya mengharuskan kita keluar dari rumah gitu ya. Ya misalkan contoh apa ya, misalkan ada gempa bumi gitu ya. Itu kan sangat madorot banget untuk nyawa kita bahkan. Ya masa suami kita nggak ada di rumah kita harus nunggu minta izin dulu, bener gak kakak? Ya itu nanti otomatis kan kita tuh akan keluar dari rumah, itu nggak apa-apa, wong itu madorot gitu hukumnya, seperti itu kan. Jadi ya enggak, referensi tadi itu ya enggak mutlak segitunya aja gitu. Nah atau misalkan di dalam referensi kitab yang lain boleh kok kita itu keluar dari rumah bahkan kita enggak ada izin dari sang suami. Misalkan contoh dikarenakan kita itu ingin bertolabul ilmi, kita itu ingin mencari ilmu, tetapi ilmunya tuh ilmu yang mana? Karena ilmu itu kan ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya fardu ain. Nah, kita sebagai seorang istri boleh keluar dari rumah itu adalah jika ilmunya itu yang bersifat fardu ain, Kak. Yang bersifat fardu ain. Ya misalkan kita itu tidak terlalu paham akan ilmu yang yang berhubungan dengan sholat kita keseharian, tentang wudhu, tentang haid, tentang istihadah, kan itu adalah yang sifat yang fardu ain atau hal-hal lain lah pokoknya yang bersifat fardu ain. Itu tidak, kita itu nggak apa-apa keluar dari rumah untuk mencari ilmu tersebut karena itu sifatnya wajib. Tapi masih ada tapi ini kakak. Tapi itu pun jika kita membutuhkan harus keluar dari rumah itu jika kita mendapati suami yang kebetulan tidak terlalu paham akan ilmu agama. Kalau misalkan kita mendapatkan suami yang paham ilmu agama gitu ya, misalkan ini teteh sendiri jelas banget suami teteh itu lebih paham ilmu agama, ya udah nggak perlu ngaji keluar. Ngajinya sama siapa? Ya ngajinya sama suami aja. Akan apa yang teteh tidak ketahui yang berhubungan dengan sifat fardu ain, ya teteh tinggal tanya aja sama suami. Begitu juga kalian, kalau misalkan seorang istri mendapatkan suami alhamdulillah yang lebih paham akan ilmu agama, udah tanyanya sama suami aja. Tidak berkewajiban keluar dari rumah untuk ngaji keluar itu. Kecuali kalau suaminya ngasih izin, mas gak apa-apa ya, aku niatnya
selain dari ngaji, aku niat menjalin silaturahmi dengan masyarakat, dengan masyarakat kampung. Aku tahu emas itu paham ilmu agama, tapi yang aku butuhkan di sini adalah biar aku bisa menjalin silaturahmi gitu ya. Kata suaminya, monggo silahkan, baik-baik aja, kamu berkumpul dengan orang-orang baik ya, nggak apa-apa, udah ada izin dari sang suaminya. Jadi gitu ya kakak. Nah, jadi kalau misalkan suaminya melarang istrinya untuk ngaji karena dengan alasan kata suaminya, ya udah kamu tuh nanti nanyain hukumnya sama emas aja. Wong emas kan bisa dikatakan faham lah gitu akan ilmu agama, yang mana kamu tidak ketahui nanti bisa dikasih tahu sama emas. Kalau suaminya larang itu nggak boleh istrinya tuh ngaji keluar dari rumah, nggak boleh seperti itu ya. Itu kalau suaminya ngasih izin ya baru boleh. Kalau suaminya paham ilmu agama dan suaminya melarang, ya udah itu seorang istri wajib mengikuti akan apa yang diperintahkan oleh sang suaminya. Kata suaminya, kamu kan anak juga baru melahirkan, anak masih kecil-kecil, ya udah saat ini lebih baik fokus aja ngurus anak. Kalau ada sesuatu hal yang tidak difahami nanti tanya aja sama emas. Ya udah kita turut ya aja seperti itu. Kecuali, tapi ini kecuali kalau misalkan suami kita itu nggak paham ilmu agama, kita juga sama nggak paham ilmu agama, kita nggak ngerti akan yang berhubungan tentang ibadah kepribadian, tanya ke suami juga mudeng. Tapi kok aneh, ini suami tuh melarang istrinya ngaji. Ya kalau itu nanti yang dosa siapa? Suaminya. Andaikan ini sang istri keluar dari rumah, itu ya, misalkan, Mas ini tuh darah haid apa darah istihadoh ya? Kok aku nggak ngerti? Kata suaminya, aku juga nggak pernah mondok, aku nggak ngerti gitu. Ya, meskipun kita keluar dari rumah mencari ilmu tentang istihadoh ini, meskipun suami kita melarang, apakah ini sang istri berdosa? Tidak. Sang istri ini tidak berdosa, karena ini yang berkaitan lebih wajib. Ya, bisa difahami kakak ya, yang bertanya ini di sini. Jadi seperti itu. Atau begini kak, satu permasalahan yang lain ya, ini teteh agak dijelaskan biar kakak paham. Ini ada di dalam kitab apa itu Bugiyah ya, itu ada di dalam kitab Bugiyah yang menerangkan seperti ini. Bagaimana jika seorang istri itu, ini yang mana seorang istri itu jadi mungkin mentalnya gitu ya, mungkin mentalnya gak sedikit terganggu gitu ya, sehingga kalau misalkan karena suaminya kerja gitu ya, karena apa itu, karena suaminya kerja, jadi itu si istrinya itu kalau di rumah itu seperti apa ya, kalau nggak ada teman misalkan di rumahnya itu agak sedikit stres gitu ya. Ini kemungkinan kejiwaannya ya yang agak sedikit terganggu mungkin ya. Karena ini teteh juga ada gitu ya, tetangga gitu, padahal udah cukup tua gitu ya. Itu punya apa ya, maksudnya apa tuh kalau orang Sunda mah borangan gitunya, jadi penakut banget gitu. Jadi kalau misalkan dia itu di rumah sendirian tuh takut, meskipun siang tuh takut gitu, padahal udah cukup tua gitu. Mau ke kamar mandi aja tuh harus diantar gitu. Kalau misalkan malam hari katanya tuh harus diantar gitu, gak berani si pintunya itu ditutup, biarkan aja ngebuka gitu. Jadi ini si ibu ini kalau sendiri di rumah tuh hawanya takut aja gitu. Jadi tuh kebiasaannya itu suka di tetangga atau bagaimana gitu. Karena memang gitu, teteh juga ada gitu ya tetangga yang seperti itu. Nah, ya misalkan ini mah gitu ya, ada yang seperti itu. Kalau aku diam di rumah terus, aku ini biasanya si istri ini suka stres gitu. Sebetulnya sih kalau udah seperti ini ya ini kejiwaannya. Ini kayaknya harus diperiksa sih sebetulnya ya. Ini nanti bisa datang ke psikolog atau ke psikiater sih sebetulnya ya, karena udah, kalau menurut teteh nggak terlalu normal seperti itu. Ini mah andaikan. Di dalam kitab Bugiyah tuh ada penjelasan seperti itu. Sebetulnya sih, nah maka hal ini untuk sang istri ini tidak wajib pasrah kepada sang suaminya. Jadi misalkan si suaminya itu tidak dapat memaklumi gitu ya akan perilaku sang istrinya gitu. Jadi pokoknya suaminya tetap aja nggak ridho gitu kalau istrinya itu di luar dari rumah. Pokoknya memerintahkan harus di rumah aja. Kalau misalkan di dalam keadaan ini sebetulnya untuk seorang istri itu nggak wajib pasrah kepada sang suaminya. Tetapi meskipun di dalam itu kitab Bugiyah dikatakan
meskipun itu sang suami menjadi gugur memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau misalkan kata suaminya melarang gak boleh keluar dari rumah, ini dengan alasan karena sang istrinya jadi stres karena penakut atau apalah gitu ya, ya karena untuk kejiwaannya juga ya nggak apa-apa, nggak menuruti perintah suami juga. Tetapi di dalam kitab itu Bugiyah, andaikan sang suaminya tidak memberikan nafkah kepada istrinya, itu tidak berdosa, artinya ya menjadi gugur. Tetapi sih kalau menurut Teteh ini agak kurang bijaksana juga, karena mungkin aja mendapatkan seorang istri yang seperti ini, mungkin aja. Kalau saran dari Teteh, kalau mendapatkan istri seperti ini ya harus datang ya di terapi, datang kepada psikiater atau ke psikolog. Kenapa sih? Penyebabnya apa? Bagaimana agar istri kita menjadi tidak penakut, agar istri kita gak menjadi stres, karena mungkin aja kan ada trauma dulunya apa gitu, seperti itu ya. Nah, sedangkan ini Teteh panjang lebar mau menjawab ya, ngalir ngidul dulu ini. Sedangkan yang tadi kakak tanyakan Teh, kan kakak tuh lagi LDRan ya. Bagaimana kalau aku keluar dari rumah mau minta izin sama suami Teh, susah Teteh. Dan suami akunya juga misalkan perginya di luar kota atau di luar negeri gitu. Meskipun ada handphone, tetapi terkadang si handphone tuh lagi loading atau bagaimanalah alasannya. Mungkin begitu ya yang ini bertanya sama Teteh, dibayangkan seperti itu. Jadi begini kakak, sebetulnya seorang istri itu tidak diwajibkan setiap apapun itu harus selalu meminta izin seperti itu. Jadi sih sebetulnya cukup di satu kali aja. Misalkan ini kakak yang LDRan gitu ya. Nah mungkin nanti kita bisa telepon sama suami kita. Kita ngobrol aja, dibawa santai aja. Kakak yang bertanya, Mas kan tahu ya, sama Teteh ini contohnya didetailkan ya, biar ini kakak yang bertanya paham. Mas, aku kan setiap hari tuh kalau misalkan pagi-pagi tuh suka nganter anak ke sekolah. Nah udah nganter anak ke sekolah, aku suka capek nih Mas kalau misalkan langsung pulang lagi ke rumah. Sambil menunggu aku biasanya suka ke pasar dulu, misalkan nanti pulangnya sekalian ngejemput. Mas aku juga kan pengen sehat dong gitu ya. Aku juga suka misalkan olahraga aerobik sama temen-temen, misalkan biasanya waktunya itu hari anu biasanya jam berapa sampai jam berapa. Mas aku juga suka arisan loh, aku juga suka majelis taklim loh pada hari anu sampai hari anu, jam seanu sampai jam seanu. Kan itu mudah kan kak, kakak tinggal ngobrol aja sehingga suami kita itu memaklumi dan memahami apa kegiatan kita kesehariannya. Mas boleh gak sekali-kali, kadang teman aku teh suka ngajak aku main, misalkan ngajak yuk kita ngebaso kemana bareng sekali-kali gitu ya. Mas boleh gak kalau teman aku sekali-kali ngajak ngebaso misalkan. Dan suami itu memahami banget kegiatan kita setiap hari. Kata suaminya, sok mangga silahkan. Kata suami, yang penting ingat ya, kamu itu misalkan kalau ada kegiatan malam jangan ya, kalau begini jangan ya, kalau begitu jangan ya. Mungkin itu kan secara garis besarnya ya. Jadi kakak yang bertanya pahami ya, bukan berarti memang kita harus minta izin dari suami ya, tidak wajib juga kok. Setiap kita pagi-pagi mau ke pasar karena suami kitanya jauh ya gak perlu bilang juga. Ya kecuali kalau suami kita itu ada di rumah. Kayak suami Teteh, suaminya ada di rumah setiap hari. Kalau Teteh mau pergi ya seyogianya dong Teteh sebagai seorang istri bilang, Mas misalkan gitu. Kalau Teteh ke suami bilangnya mau belanja ya ke pasar misalkan, mau ini ya gitu, mau itu ya bilang wong ada di rumah, masa nggak bilang gitu. Masalahnya kan kakak jauh ya, atau kan suami kita yang biasanya berangkat pergi pagi-pagi pulang sore gitu ya. Kalau mau telepon takut mengganggu pekerjaannya, ya udah kita cukup minta izinnya sekali aja. Wong udah tahu kegiatan kita setiap hari. Ya, jadi begitu ya kakak yang bertanya. Jadi tidak perlu diambil sulit seperti itu.